Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat, semangat, dan optimis. Ya, pada tema saat ini kita akan mengulas mengenai tips dan trik membangun toko online melalui Mokapost via GoStore. Ya, kita akan dibantu oleh rekan dari Mokapost, Bapak Huda, yang akan menjelaskan secara detail memulai bisnis online ini sampai go live. Ya, mari kita saksikan bersama. Selamat mengikuti. Baru dapat tadi pagi nih draftnya nih dari kantor. Kalau Bapak katanya mau tahu atau mungkin tertarik dengan Mokapost nih. Jadi mungkin boleh diceritain nggak Pak? Atau nggak mungkin dikasih tahu nih jenis usahanya apa, toko bangunan yang seperti apa? Ya, jadi gini Pak, sedikit saya cerita ya, nanti harapannya membantu rekan saya untuk membuka toko online, toko bangunan namanya Maniora Store. Oke, baik. Maniora Store, nah dia pengen saya yang memanage semuanya. Akhirnya saya sudah register. Nah tadi itu saya sudah coba masukkan nama tokonya gitu kan. Terus alamatnya, terus bank account-nya. Cuman pada saat saya sudah save itu kok tokonya nggak nge-save, itu pertama. Oke. Nah itu gimana caranya? Terus terus pertanyaan kedua, apakah karena ini kan masih sifatnya trial, saya juga belum tahu nanti mungkin ada perubahan entah alamat, entah nomor telepon. Jadi itu pertanyaan pertama tadi ya. Jadi udah register tapi nggak ke save. Nah itu gimana caranya? Terus yang kedua, karena ini kan masih sifatnya temporary dan mungkin akan ada perubahan-perubahan, contoh kayak bank account-nya, terus nama tokonya mungkin saja nanti akan berubah. Nah yang saat pertama saya register itu dibilang kan domain itu hanya sekali diregister. Nah domain itu maksudnya domain atas nama toko tersebut atau yang bagaimana, itu mungkin nanti dijelaskan. Kebetulan kan namanya nanti Maniora Store. Nah itu apakah udah pasti kalau saya udah pakai nama Maniora Store untuk diregister itu udah pasti udah permanen, udah permanen atau udah masih bisa dirubah. Ketiga, saya pengen toko ini nanti karena yang ingin dibangun adalah brand match dari toko ini, yaitu nama Manioranya. Nah kemarin saya ngobrol-ngobrol sama dia bilang kalau kayak Tokopedia kayak gitu mas saya nggak mau katanya, karena ya yang dikenal kan Tokopedianya, bukan toko saya. Paling cuma produk saya ada di sana. Nah saya sempat jelaskan karena yang GoStore ini yang saya baca di deskripsinya, kita itu memiliki portal website atas nama bisnis kita, brand kita. Nah itu yang kita pengen tonjolkan. Oh kalau gitu saya mau. Ya udah berarti itu udah poin. Nah nanti tolong dilihatkan seperti itu, bisa seperti itu. Dan keempat, cara memasukkan foto, cara lain ya Pak? Ya pokoknya mau melakukan di dashboard itu isian register produk, terus harga, terus nanti kasirnya bagaimana, sistem pembayarannya bagaimana. Itu karena kalau yang saya pahami yang website individu, saya kan juga bikin sebuah website e-commerce, cuman memang kekurangannya untuk sistem pembayarannya yang saya memang nggak punya di situ. Jadi pembayarannya hanya sistem kayak transfer, kita kasih nomor rekening. Nah kalau yang di sini kan memang udah include, itu yang saya menjadi poin saya. Terus yang kedua, ini juga udah punya market di IG marketnya GoStore ya kalau nggak salah ya. Iya. Sama kita di udah koneksi juga sama. Nah itu yang saya pengen kejar di sana, karena marketnya ini udah jauh lebih dikenal dibanding kalau saya membangun bisnis e-commerce secara sendiri. Nah, itu mungkin yang saya butuhkan bisa dijawab. Oke. Nah, baik. Oke, kalau kayak gitu mungkin saya langsung jelasin aja Pak. Ya. Mungkin kalau gitu saya boleh izin share screen ya Pak kalau kayak gitu? Boleh. Justru saya senang. Iya, mungkin boleh sambil saya diizinin dulu nih biar saya share screen. Sudah. Oke. Mungkin saya share screen. Oke. Tampilannya sudah ini ya Pak, sudah
ada saya nge-share satu PDF sih. Sudah. Oke. Jadi memang kebetulan kita lagi banget nih ada Go Store itu kebetulan mungkin kelas info dulu ya, mungkin kayak Mocha sendiri kan kita udah join ke Gojek Group. Jadi memang kita udah join ke grup Gojek Family, jadi memang kita ada beberapa tambahan fitur yang mungkin memang akan mendukung untuk produk retail ke depannya. Go Store yang emangnya itu lagi sedang develop dan bisa dibilang cukup bagus sih untuk saat ini dan akan terus berkembang, saya bisa jamin itu. Karena mungkin Bapak juga tahu Gojek sendiri kan perkembangannya cukup pesat ya dari segi fitur dan lain-lain gitu kan. Jadi memang mungkin pembahasan sedikit ya bedanya digital sama konvensional pos. Kebetulan kita ini masuk ke yang digital ya, jadi kita itu bisa lihat report dashboardnya penjualan kita kapanpun dimanapun selama itu memang terhubung dengan internet, karena semuanya datanya itu kita real time. Jadi memang perlu dipahami nih, untuk di kasir itu memang dia harus ada satu tablet. Yang itu memang kita udah rekomendasiin beberapa tablet sih, contoh ya minimal sih kayak Samsung Galaxy Tab A8, kebetulan itu Mocha juga jual, dan memang kalau yang mau lebih upgrade lebih baik lagi ya kita ya udah yang lebih bagus lagi sistem tabletnya kayak gitu. Dan tapi untuk mungkin pemilik bisnis atau owner atau pengelola kayak mungkin Pak Bambang juga nih, itu memang disediakan dashboardnya yaitu backhandnya yang mungkin Bapak sempat sign up di situ kayaknya. Dan itu ya di situ semua cara masukin menu, lihat laporan keuangan kita dan lain gitu. Dan ini udah beberapa produk yang udah join ke Mocha. Mungkin kita fokus di retailnya nih, ada beberapa kayak Oxon dan lain-lain sih. Bisa dibilang kita sistem mobile POS nomor 1 di Indonesia, karena udah ada lebih dari 40.000 merchant yang udah join ke Mocha kayak gitu. Lalu mungkin ini tadi Bapak sempat masukin kayak bank account ya. Nah ini mungkin bank account-nya gunanya apa? Karena nanti untuk payment seperti OVO, GoPay, Dananya ya Pak. Jadi mungkin memang kita kalau misalkan ada Bapak mungkin ada offline store ya, berarti kan ada toko offline ya, ada toko store-nya. Nah di situ nanti si customer bisa bayar juga via GoPay, OVO, Dana. Di situlah nanti kenapa ada bank account itu nanti terima uang rekening dari pembayaran OVO, GoPay, Dananya seperti itu. Nah terus untuk kalau misalkan online storefront-nya itu juga nanti buat penerima uang rekening dari pembelian via Go Store. Jadi memang Go Store ini yang tadi benar, kita ada satu domain, nanti domainnya itu bisa atas nama toko atau mungkin nama merchant-nya Bapak kayak gitu. Terus kita juga udah connect sama ERP integration seperti Jurnal. Jurnal ini bisa dibilang kayak sistem accounting yang kita udah kerjasama juga. Jadi kalau misalkan Bapak punya sistem accounting Jurnal misalkan, atau mungkin Bapak juga butuh sistem accounting Jurnal, juga kita bisa integrasi langsung kayak gitu. Nah, lalu untuk nah ini mungkin point of sales-nya yang kayak mungkin kalau gitu saya lengkap ke sini aja deh Pak, ke dashboard yang udah saya punya aja. Jadi mungkin Bapak modelnya kayak gini ya tadi ya? Iya. Benar kan ya? Jadi memang kalau misalkan di dashboard-nya Mocha atau di backend-nya Mocha itu kita bisa ngelihat report transaksinya kita. Ini kita bisa lihat detail, kita bisa atur juga tanggal dan waktunya, kita mau lihat report tanggal berapa aja Pak. Contoh kita mau lihat yang hari ini, tinggal klik aja today. Lalu misalkan this week kita tinggal bikin, bahkan kita bisa atur juga sampai setahun ke belakang untuk reportnya kayak gitu. Dan kita bisa ngeliat kayak jam berapa di toko kita rame atau ada pembelian, lalu top 10 yang paling sering dibeli itu apa. Bahkan kita bisa kelompokin by dashboard juga. By kategori, by diagram maksudnya. Cukup lengkap per kategori kayak gitu. Dan kalau misalkan Bapak nih punya lebih dari satu outlet, kita bisa kontrol pakai satu master email aja. Misalkan Bapak punya cabang di cabang Palu, habis itu Bapak buka cabang di Bandung misalkan. Bapak cukup pakai satu kontrol master email, Bapak bisa lihat juga dari masing-masing ataupun langsung keseluruhan dari salesnya Bapak. Gitu. Itu dengan kita masih ada create profile baru gitu nggak? Iya, jadi nanti ada create outlet baru jatuhnya. Kayak gitu. Dan memang ini berarti kalau gitu Bapak hitungannya adalah nambah
langganan Mokaposnya, satu outlet lagi kayak gitu. Oh, jadi dari sisi kayak kan itu setahu saya kalau kita register kan ada yang bayar 2 juta sekian itu ya. Berarti kita bayar 2 kali itu ya? Berarti, benar. Jadi langganan Moka itu ya. Benar. Jadi langganan Moka yang 2 jutaan itu adalah untuk per satu outlet. Oh, gitu. Satu outlet 1 tahun. Jadi kalau Bapak nambah outlet lagi ya, Bapak nambah lagi. Nanti kan baru di sini kita kebuka. Mungkin saya jelasin dulu ke reports-nya dulu kali ya. Iya. Di reports-nya kita bisa bilang lengkap, kita bisa tarik ekspor ini juga ke Excel atau ke CSV. Dan kita bisa ngeliat nih dari nggak cuman sales summary, mungkin ganti ke Minimart ya nih. Karena retail sales summary-nya kita bisa ngeliat, gross profit-nya kita bisa lihat, berarti gross profit berarti kita nanti bisa masukin juga nih COGS-nya dari barang yang kita jual itu berapa. Lalu report per payment method atau per pembayaran, jenis pembayarannya. Contoh misalkan yang bayar cash berapa, yang bayar via mungkin yang BCA berapa, atau mungkin yang bayar pakai OVO atau GoPay berapa, itu bisa kita lihat juga. Lalu kalau sales type ini biasanya tipe penjualannya. Misalkan tadi kita bisa kelompokin tipe penjualan kita, misalkan bisa bikin sales type itu misalkan offline store, jadi yang beli di tempat offline, atau mungkin online store atau go store misalkan ditulisnya, jadi pembelian via go store, nanti udah dikelompok-kelompokin sales type-nya. Jadi kita bisa analisa juga nih yang mungkin pembelian via online kita ada berapa, pembelian via langsung ke toko ada berapa. Maaf, sambil jalan. Itu kalau yang ke toko itu berarti gimana sistemnya ya? Apakah ada kayak biar dia langsung di-tag ke sistem Mokanya gimana itu? Kan dia offline. Catatannya bagaimana? Oke, jadi gini Pak, di offline store tuh maksudnya berarti di tokonya nanti harus ada internet Pak. Terus? Nanti pakai charge ke situ, nanti langsung masuk semua reportnya. Oh, kita entry gitu ya? Benar. Mungkin nanti setelah ini mungkin saya coba share screen di tab ya Pak setelah ini. Biar saya mungkin kebayang juga cara transaksinya kayak apa kalau di Moka. Iya, karena kan kalau umpama sistemnya masih harus ketik-ketik, kayaknya effort juga gitu. Apakah udah sistemnya sistem barcode dari langsung scanning, jadi dia langsung masuk ke database-nya si Moka, kasirnya ini atau gimana? Nah itu saya perlu tahu juga. Oke. Jadi gini, kalau untuk masukin menunya, mungkin ini ya, kita ke menu ya. Mungkin tadi sempat Bapak cara masukin gimana, mungkin kita tinggal create item aja, tinggal masukin menunya kita apa, harganya berapa di sini. Kalau ada varian tinggal masukin aja variannya apa. Stoknya tinggal berapa kita bisa masukin juga. Terus kalau misalkan biar mungkin daripada capek satu-satu mungkin bisa di ekspor import juga Pak. Jadi bikin dulu tabel Excel yang udah disediain seperti Moka, nanti tinggal upload aja. Kayak gitu. Untuk saat itu kita untuk masukin menu ya, memang caranya hanya bisa seperti itu Pak. Yang untuk masukin menu. Tapi kalau misalkan untuk nge-charge si pembelian, misalkan di lapangan itu kita bisa pakai scan barcode memang untuk pembelian, tapi memang harus ada barcode-nya di si ininya, di itemnya ya, isi itemnya benar. Berarti nanti Bapak juga ketika masukin ini Bapak harus masukin juga si nomor barcode-nya. Masukin menu itu. Memang kita bisanya seperti itu. Jadi untuk stok keluar kalau misalkan ada pembelian kita bisa pakai barcode scanner yang memang nanti Moka juga jual. Nanti Bapak bisa sambil saya kasih tahu juga mungkin seperti apa gitu. Ya itu, dan juga mungkin tadi mungkin butuh printer juga mungkin misalkan buat stroke thermal atau dan lain-lain kayak gitu. Jadi intinya sih di menu library ini nanti Bapak harus masukin menu-menunya di sini semua, termasuk dengan per kategorinya juga. Jadi misalnya kategorinya mungkin apa ya, toko bangun mungkin semen gitu, kan semen mungkin ada beberapa merek gitu. Dimasukin lah di item library merek semen A, B, C-nya dengan beratnya berapa gram misalkan dan harganya masing-masing berapa. Kayak gitu. Nanti tinggal kalau udah pasti nanti otomatis langsung masuk semua di aplikasi Mokapos yang di tab. Nah di situ baru bila ingin melakukan pembelian atau enggak, ketika ada pembelian customer beli produk tersebut baru di charge di tabnya. Palingan kurang lebih kayak gitu Pak.
Jadi terus kita bisa cek stok inventory kita juga, kita bisa lihat summary-nya kita ada berapa hari ini, terus misalnya ada pembelian, ada sales berapa, endingnya berapa. Di sini kita juga bisa analisa dari segi stok kita ada berapa berarti. Kayak gitu. Jadi ketika ada pembelian dari customer otomatis bakal berkurang juga. Kurang ya. Nah, kayak gitu. Kalau mungkin ini ada tambahan, mungkin kalau misalnya PO nih apa nih, purchase order adalah pembelian bahan dari modal kita jualan. Contoh misalkan Bapak order ke supplier beli misalkan tadi semen gitu. Kita bisa melakukan pembelian nih Pak, create PO, lalu bisa dibikin nama suppliernya juga, baru kita beli apa. Misalkan ya nih kemeja ya contohnya. Nah, tinggal dimasukin nih kita order berapa, harga unit cost satuannya berapa, nanti semua total berapa, nanti kalau tinggal di add, nanti dia otomatis bakal nambah. Sebenarnya ada nggak langsung nambah juga bisa sih, kayak misalkan kita baru melakukan order aja gitu ketika di add. Nah nih, kalau misalkan kita baru melakukan pembelian ke supplier kita, ketika klik create aja. Tapi kalau misalkan create and fulfill, dia berarti otomatis sudah nambah ke stok kita yang ada di lapangan. Ini berarti ini kan harga supplier. Pada saat nanti kita mau implementasi itu, dia ada nggak langsung nge-link, umpama kita bikin langsung kurangin dari si aplikasinya, atau kita harus ngurangin, oh kalau ini saya jual berapa, maksudnya manual gitu apa gimana? Oke, jadi yang tadi saya bilang kalau misalkan ini kan harga pembelian modal Bapak. Iya. Dimasukin aja Bapak memang kalau mau beli berapa, emang Bapak harga beli modal berapa. Tapi ketika memang dijual kan Bapak ke library memang harga jualnya Bapak masukin berapa. Nah, jadi di situ nanti baru bakal kelihatan tuh di dashboardnya Bapak gross profitnya berapa, kayak gitu. Itu udah otomatis ya? Otomatis akan kehitung gross profitnya. Dari purchasing ini sama nanti yang di profitnya ya? Benar. Kan tadi kan soalnya kan ini berarti salah satu termasuk dari COGS dong Pak berarti. Iya. Harga modal. Gitu sih. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Terus kalau ini mungkin customer, kita ada fitur add-on tambahan namanya CRM Pro, Customer Relationship Management. Ini gunanya atau enggak mungkin fitur ini gunanya buat apa? Kita bisa bikin loyalty program khusus untuk member kita. Dan kita bisa save data customer kita unlimited juga. Contoh misalkan saya jadi member di tokonya Bapak. Saya misalkan dan sistemnya itu rewarding point. Iya. Jadi saya misalkan belanja 100.000 dapat 1 poin. Jadi ketika saya udah ngumpulin sampai 5 poin, nanti saya bisa dapat diskon tambahan misalkan. Bapak jadi bisa tahu. Jadi kita juga bisa lacak nih si customer kita nih. Nah, customer highlight-nya nih, dia udah datang ke toko kita berapa kali, dia udah beli apa aja, kita bisa ngelihat. Nah, ini bisa nggak di sistem ini untuk purchasing untuk purchasing history. Jadi dia bikin kriteria umpama top 10 gitulah, atau 10 terbaik gitu, dia akan muncul kayak remind gitu nggak? Ini ada 10 bulan ini langsung keluar 10 terbaik gitu. Kita tanpa harus ngeliatin satu-satu mana yang angkat paling banyak belanja. Oke, benar. Kalau kayak gitu memang kita nggak bisa sih Pak untuk ngurutin ya, karena kita emang kita udah berdasarkan customer kita berdasarkan urutan namanya ya alfabet ya di sini. Jadi untuk saat ini kita nggak bisa sih, paling tetap harus mungkin nggak harus ini sih, kita bisa lihat live spendingnya aja yang paling besar berapa kayak gitu. Maksudnya kalau bisa langsung seperti itu kan memudahkan tiap bulan kita langsung keluar, wah ini ada 10 terbaik nih, saya langsung notes nanti dapat apa kayak gitu tanpa harus saya ngetek lagi gitu. Itu mungkin masukan juga ya? Ya mungkin bisa sebagai acuan ya, mungkin kok kayak gitu ya. Mungkin sebenarnya atau enggak kan kalau misalkan Bapak memang dari Excel, kalau misalkan Bapak emang jago olah data Excel ya, mungkin sebenarnya bisa sih di export ya. Bapak bisa search by saya paham kalau itu saya paham. Cuma maksudnya kan ini nanti bukan saya hanya supporting rekan saya kan di Kota Palu, saya di Jakarta. Jadi
kayak gitu-gitu loh, maksudnya kalau memudahkan end usernya itu kan lebih bagus gitu kan, mereka lebih simple, lebih seneng lah ibaratnya mereka. Benar-benar. Ya itu sih. Paling kan kita udah ada ini sih, kayak kalau yang dia jadi member, dia member sejak kapan sama poinnya berapa. Kalau yang atas ini berarti dia tuh nggak pakai, dia nggak join member, tapi di save data customer-nya. Tapi kalau misalkan ini dia udah join member nih, makanya dia udah punya poin. Oke. Itu sih palingan. Terus kalau misalkan ini feedback, jadi kita juga bisa bikin apa ya? Kita bisa terima feedback dari customer kita. Karena kita bisa kirim struknya kita tuh by SMS ataupun by email. Jadi di situ nanti si customer bisa ngasih feedback. Nah nanti feedback ini bisa masuk ke kita. Itu maksudnya feedbacknya itu pada saat setelah feedback pelayanan. Setelah transaksi. Setelah transaksi kan jadi si customer itu bisa, kita di Moka itu kita bisa kirim struk itu nggak cuma di print, tapi juga bisa dikirim by SMS ataupun by email. Itu udah automatically atau apa masih manual? Harus masukin email dan SMS-nya si customer. Kecuali kalau misalkan dia udah tergabung jadi member, dia nanti otomatis udah kelihatan nomornya. Ya maksud saya gini, kayak biasa kita belanja pakai kartu kredit. Saya belanja di Super Indo atau di Matahari, pada saat saya udah gesek nanti langsung keluar di HP saya, Anda telah berbelanja sekian atau kayak gitu-gitulah, konfirmasi kayak gitu atau gimana? Iya. Oh enggak, modelnya memang ini kan struk digital ya, jadi tetap harus dimasukin nomor handphonenya dulu si customer-nya berapa. Iya, maksudnya kalau itu di entry otomatis nanti dia akan terima message itu. Nah, akan terima SMS itu nanti, selamat terima kasih Anda telah berbelanja di toko apa, saya mungkin kalau SMS ya. Terus nanti ada linknya. Pas kita klik link, dia langsung bisa ngasih feedback. Oke. Jadi ini feedback itu bentuknya gini. Wait time-nya, terus kalau misalkan tadi dia nggak dikirim, dia nggak di save sebagai member ataupun nggak di save database-nya, dia cuma nomor handphone doang. Oke. Nah terus ini loyalty programnya yang tadi kalau pakai fitur CRM ya itu yang tadi saya bilang, kalau misalkan bikin program kayak belanja per sekian dapat 1 poin, atau nggak belanja sekian dapat berapa poin, nanti ketika poinnya udah berapa dapat bisa ditukarkan produk tertentu. Di sini bikin loyalty programnya, bikin edit programnya di sini. Gitu. Lalu untuk employees ini, employees maksudnya, sebelum lanjut, programnya maksud tadi gimana, program itunya apa? Kita nge-develop sendiri atau udah tinggal mengaktifkan kayak menu-menu apa gitu untuk programnya? Jadi Bapak bikin loyalty programnya sendiri, tapi kita cuma nyediain ini nih, kita nyediain program sistem rewardingnya itu cuma poin di Moka adanya. Poinnya membership, jadi ya udah terserah Bapak tinggal bikin aja, mau bikin belanja 100.000 dapat 1 poin, tinggal diedit program aja. Ini. Ini Bapak spend 10.000 untuk 1 poin, jadi Bapak 100.000 berapa poin gitu ya, kita aja yang tinggal diganti aja. Terus rewardnya apa juga tinggal ditambah atau enggak aja ya. Bikin aja redeem berapa poin dapat berapa, ribbon ini dapat berapa gitu. Oke. Itu sih. Nah terus kalau employee slots tadi, jadi kalau Bapak setiap berlangganan 1 tahun Moka Pos itu akan dapat 5 employee slots atau mungkin 5 user karyawan. Jadi kita bisa atur karyawan masing-masing yang kerja di kita. Contoh kasir, dia punya login sendiri, kita assign dia sebagai kasir, nanti kita bisa aksesnya kita bisa atur juga, dia boleh ngapain aja. Di sini kita bisa atur privilege-nya, tinggal dicentang aja dia boleh ngapain. Misalkan dia cuma boleh buka back office doang, atau nggak mungkin dia cuma boleh main di aplikasinya aja, ngatur transaksi di sini. Pokoknya nanti setiap berlangganan 1 tahun bakal dapat 5 employee slots. Setiap setahun? Setiap berlangganan Moka Pos tahun dapat 5 employee. Setiap beli satu akun Moka. Itu akumulasi nggak? Oh nggak, jadi tetap 5 aja dapatnya. Kalau Bapak langganan, ibaratnya Bapak langganan outlet kedua kan berarti langganan total kan berarti Bapak udah 2 outlet beli, nanti nambah lagi 5 jadi 10. Bapak beli lagi 1 outlet, berarti Bapak punya 3 outlet, berarti jadi punya 15. Gitu.
Jadi gitu. kalau Tapi misalkan untuk setahun ini 5, tahun depan ya tetap 5 kayak gitu. Oh gitu. Ya sorry, tadi maksudnya setahun itu hitungannya mulai saat saya register membayar itu langsung dapat 5 ya? Bener. Bahkan sekarang kalau Bapak trial juga emang udah dapat 5 kan. Bapak coba ke Employee Access. Oke. Emang udah pasti 5 dapatnya. Oke. Gitu. Itu sih. Nah, terus kalau payment method ya tadi payment OVO GoPay Dananya bisa dicek di sini kalau misalnya. Kurang lebih kayak gitu sih Pak. Mungkin kita ngobrol ke bagian si GoStore-nya ya. Sebentar, sebelum kita ke GoStore. Nah, ini payment. Jadi saya coba sebelum ke GoStore ini dulu. Udah ditutup ya? Oh, gimana Pak? Login dulu. Yang ke payment payment saya pengen matengin. Bentar ya. Soalnya nih kebetulan akunnya akun lama sih, jadi si GoStore-nya itu belum ada. Yang asli yang baru tuh sekarang pasti udah ada GoStore di sini. Yang payment Pak, coba ke payment. Ya. Nah, ini sistemnya seperti apa? Kalau yang payment ini umpama OVO, GoPay, Dana, itu kan rekeningnya bukan itu, apakah rekening nanti saya harus meregister akun rekan saya ini di situ atau bagaimana ya? Ini saya juga perlu pemahaman. Oke. Jadi gini Pak, untuk OVO GoPay Dana ini kan memang sebenarnya pilihan ya. Kalau misalkan didaftarkan lewat Moka ya nanti akan aktif di tab-nya Bapak ketika ada pembayaran gitu. Jadi kalau misalkan mungkin perlu dipahami dulu nih, MDR ini apa? MDR ini adalah biaya charge per transaksi yang memang udah ditentuin dari si pemerintah. Itu jadi dibebankan ke pembeli atau penjual? Ke penjual. Oke. Jadi itu sebenarnya sama kalau misalkan kita juga bayar via credit card ya sebenarnya. Jadi mungkin kalau misalkan Bapak mungkin suka belanja di tempat gitu misalkan ya OVO, GoPay, Dana, itu sebenarnya si merchant itu yang penjual itu dia tuh nggak dapat full. Misalkan Bapak beli kopi susu 18.000 bayar pakai GoPay, itu sebenarnya 18.000 tuh nggak masuk langsung ke si merchant. Tapi dipotong dulu 0,7 baru masuk ke rekening merchant, dan itu memang udah standar dari pemerintah BI. Jadi emang udah ditentuin MDR, dan begitu pun juga dengan misalkan transaksi dengan menggunakan kartu kayak gitu. Nah, terus ini kan dia bayar pakai GoPay. Itu nanti gimana untuk masuk ke rekening saya sebagai rekening penerima dari tokonya gimana? Jadi nanti sistem pembayaran dengan menggunakan e-wallet adalah H+1. Jadi misalkan ada transaksi yang terjadi di hari ini, hari Senin misalkan, nanti uangnya masuknya itu hari Selasa. Plus udah dipotong 0,7. Kayak gitu. Dan ini berlaku di ini ya hari weekdays ya. Jadi misalkan transaksi di Jumat, Sabtu, Minggu itu biasanya nanti masuknya total semua masuk di hari Senin. Enggak, ini yang saya belum dapat jawabannya. Ini kan bayar pakai GoPay. Terus itu nanti transfer ke rekening saya, di mana saya harus mendaftarkan agar rekening apa? Oh ya, nanti paling cuma daftar rekeningnya aja Pak. Daftar rekening KTP NPWP-nya. Kalau misalkan atas nama pribadi, nanti ditunggu aja konfirmasinya, nanti bakal aktif. Nanti si Bapak udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Ketika misalkan yang udah aktif OVO GoPay Dananya, atau mungkin ya sebenarnya sih cukup salah satu dulu aja yang udah aktif karena kan udah QRIS juga. Jadi sebenarnya satu barcode udah bisa dibayar pakai jenis pembayaran apapun. Nah, nanti kalau misalkan udah aktif, misalkan ada customer beli bayar via GoPay, nanti dia yaitu yang tadi saya bilang, di barcode-nya nanti udah aktif di tab-nya. Cukup nggak perlu kayak nge-apply untuk pencairan lagi, nanti bakal otomatis akan cair di H+1-nya. Itu langsung ke nomor rekening yang saya register. Benar, yang diregister, yang didaftarkan. Oke. Terus itu di nomor rekening itu bisa ketahuan nggak? Ini anggaplah ini kan ada GoPay, ada Dana, ada OVO. Ketahuan ini via OVO, ini via nanti GoPay. bakal kelihatan Ya, pakai barcode-nya apa yang diaktifin kayak gitu. Misalkan transaksinya pakai barcode-nya si Dana nih nanti ya udah transfernya dari hitungannya dari Mokanya Dana kayak gitu. Oh gitu. Terus berarti kayak umpama saya berarti nggak perlu ngedaftarkan akun saya di OVO, GoPay itu nggak perlu ya? Itu nggak perlu Pak, nggak perlu.
cukup ini aja sih, cukup dari load Mocha aja, nanti Mocha yang bantu daftarin. Oh gitu, I see. Oke, yang ini udah clear. Oke. Kurang lebih kayak gitu Pak. Mungkin kita lanjut ke GoStore kali ya Pak ya? Iya. Nah, saya sign out dulu. Pakai akunnya. Kalau pakai akun yang buat saya, yang punya saya nggak apa-apa, biar sekaligus dibuatin. Oh boleh. Akunnya apa Pak? Itu pakai Flowing, cuma passwordnya Flowing Channel itunya. Emailnya atau mungkin nomor handphonenya? Email Flowing Channel. Flowing FLO. Gini Pak? Iya. Sambung. Ya, channel Flowing Channel 21. Double M ya? Iya. @gmail.com. Passwordnya sebentar ya. Passwordnya Maniora 2021. Ini yang besar Pak? Ya, M-nya besar. Maniora 2021. Maniora 2021. Ya. Oke. Jadi di sini yang online store ya? Ya. Iya. Jadi memang seperti yang tadi sempat dimention sama Bapak, benar. Jadi ketika Bapak udah bikin domainnya itu udah pasti permanen. Jadi memang nanti tidak bisa diubah, kecuali kalau misalkan Bapak mau ngubah lagi si email masternya, email yang ini nih, email yang tadi sempat Bapak pakai. Channel itu ya? Flowing Channel. Kayak gitu. Jadi memang harus dipastikan memang Bapak benar-benar sudah pasti nih nama merchantnya, tidak berubah-berubah nama tokonya. Itu sih yang jadi nanti sebenarnya tinggal manage aja. Mungkin Bapak tadi sudah sempat. Pak, anggaplah umpama nanti ini kan email saya tuh. Nanti umpama rekan saya bilang pakai punya saya aja ya gitu. Nah, ini yang udah di-define di sini, apakah nanti bisa langsung migrasi atau perlu bikin satu-satu lagi? Oke, kalau migrasi itu kita bisa Pak, email. Tapi kalau misalkan dimigrasi, si akun ininya tuh nanti bakal hilang yang lamanya. Iya, nggak apa-apa, umpama hilang. Maksudnya hilang di GoStore-nya kan? Hilang mungkin kalau di GoStore domainnya mungkin akan tetap ada terus Pak. Maksudnya hilang gimana ya? Hilang tuh kayak misalkan contoh dashboardnya Pak, Bapak udah ada transaksi misalkan sebulan lalu, itu hilang data-datanya. Oh gitu, nggak bisa kayak umpama backup gitu langsung nanti pas dimigrasi restore gitu, nggak bisa. Kecuali kalau mau backup kayak gitu, Bapak mungkin kita cuma bisa backup-nya yaitu export import aja Pak. Jadi laporannya Bapak ekspor dulu aja semuanya per bulan misalkan. Kan nanti kita udah bisa nih ekspor ini nih. Nanti tinggal diganti aja gitu. Terus begitupun juga menunya juga nanti Bapak tinggal ambil aja, ekspor aja, nanti tinggal import ke email atau yang baru. Jadi kalau boleh tahu mungkin saya bisa ngasih saran mungkin. Kalau boleh tahu ini usahanya berarti jenis punya Bapak dan rekan Bapak atau mungkin gimana Pak? Sebenarnya usahanya full punya teman saya. Ya, rekan saya ini pengusaha. Cuman ini kan nggak punya waktu untuk yang ngurus-ngurus kayak gini. Nah, dia pasrahin ke saya untuk mengelola. Nah, nanti akan ada yang megang di daerah sana itu yang mungkin sebagai adminnya lah, atau ibaratnya saya sebagai super admin, nanti ada admin lagi gitu yang mungkin akan nambahin produk dan sebagainya. Oke. Jadi gini aja Pak, saran saya ketika memang nanti berlangganan Mocha, beli Mocha, ini bikin akun dulu yang baru lagi. Ini yang ini trial aja, Bapak coba-coba aja di sini. Oke.
nanti bikin aja emailnya misalkan maniora@gmail.com misalkan kalau udah ada, atau maniora2021@gmail.com. Nanti kok itu yang bakal kita mungkin itu nanti yang bakal bisa dipakai khusus untuk dipakai Ghost Store-nya, dipakai buat jual beli offline store-nya juga, tokonya kayak gitu Pak. Oh iya. Saya mending kayak gitu. Kalau jadi kan ini kan saya ada trial nih 14 hari nih. Iya. Ya Bapak manfaatin untuk trial dulu aja untuk coba-coba yang ini. Nanti ketika emang udah berlangganan pasti sign up lagi dengan email yang baru yang tadi Maniora, dan pastikan udah nggak akan berubah nih kayak nomor kayak nama ini kan baru dia daftarin Ghost Store-nya. Kayak gitu. Iya. Saya sih kayak gitu. Jadi biar enak juga, biar nanti begitupun juga, karena itu kan ibaratnya kan emailnya kan bukan email pribadi ya, jadi kan email toko. Ya udah, Bapak kan bisa share juga sama orang yang nanti admin yang di Palu kayak gitu. Iya. Jadi satu akun bisa dipakai buat rame-rame yang untuk khusus ya untuk adminnya kan dibikin satu kayak gitu. Iya. Masalahnya. Saran saya sih gitu. Jadi kalau misalkan ini mungkin ya tadi misalkan nanti tinggal manage aja, tinggal masukin aja Pak nama si domain ininya. Nah, saya nggak akan mau simpan ini karena mungkin takutnya nanti ini yang bakal dipakai. Jadi nanti pakai nama yang lain dulu Pak. Ini sih tapi soalnya ini bakal permanen. Kalau kayak gini mungkin kita nanti nggak bisa dipakai lagi nama itu ya. Bener. Makanya mending pakai mungkin contoh mungkin kayak gitu. Atau sebenarnya kalau mungkin kita lewatin dulu ini aja. Mungkin kalau mau contoh seperti apa sininya ini Pak yang udah join ke Ghost Store. Jadi nanti dia modelnya ketika emang Bapak udah bikin nama domainnya dan lain-lain, nanti ketika kita klik ini langsung nih forstmart.myghoststore.com. Langsung nih kayak gini modelnya. Nanti Bapak tinggal upload aja dari yang menu library yang udah Bapak buat juga di Mockapos-nya di sini yang library yang udah ketika Bapak udah masukin menu-menu segala macem, nanti bisa juga dimigrasikan. Boleh di-share nggak itu di chat itunya apa linknya? Saya pengen buka di link ini ya. Di web di HP saya coba. Chat. Oh gini aja Pak, saya via WhatsApp-nya ke Bapak ya. Boleh. Via WhatsApp ya. Kalau ini saya udah ada ininya sih. Udah linknya. Sudah masuk Pak, coba. Oke. Mungkin Bapak udah sempat lihat. Jadi modelnya kayak gini Pak. Jadi nanti Bapak memang bedanya ya kalau di yang versi retail ya. Dia tuh nanti ketika bikin item library, nah, ini ada nih description untuk online store. Online store-nya apa? Untuk di sini. Deskripsinya apa? Kayak gitu. Kebetulan di sini dia nggak masukin deskripsi nih. Mungkin yang lain lah mungkin. Kayak gitu. Ini di untuk icon ini memang di atasnya itu Ghost Store dulu, ada tulisan Ghost Store-nya itu ya? Pasti. Itu pasti Pak. Forstmart.myghoststore dan pasti domainnya nanti akan ada myghoststore.com. Jadi depannya ini umpama maniora.myghoststore gitu nanti. Benar, maniora.myghoststore.com. Nanti langsung modelnya ke sini. Nanti si customer tinggal beli lot sini. Dan kebetulan kalau nggak salah dari kalau kita belanja dari Ghost Store itu kita bakal misalkan nanti akhirnya ini contoh keranjang, lihat keranjang. Nah, ketika kita check out itu nanti kita bisa kalau misalkan bayarnya langsung pakai metode nanti kita pilih lokasi dulu sih, pengiriman itu kemana, titiknya di mana. Nanti kalau udah dia itu kelihatan kirim. Nah, kirimnya ini kita emang bisa pakai GoSend. Kalau misalkan nggak pakai GoSend, kita pun juga udah kerjasama sama beberapa ekspedisi seperti JNT dan lain-lain. Itu juga kita bisa.
Ya ini nggak ada pilihan itu, nggak ada itunya. Nggak ada pilihan karena saya belum masukin lokasi, Pak. Oh. Karena saya belum masukin. Kalau misalkan udah simpan nih lokasi, saya sebenarnya ini agak-agak repot sih karena kan saya harus tulis dulu. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya saya ada contoh videonya, Pak. Nanti saya bisa kirim ke Bapak juga. Boleh. Tapi saya orang make. Tapi lebih seneng kayak gini saya, Pak. Langsung harga itu projectnya. Sini dulu, Pak. Ini dia dari, saya lupa nih karena saya belum connect ke ini kayaknya. Kalau di handphone saya udah pernah nyoba, itu berhasil, Pak. Jadi memang kalau di laptop tuh kayaknya saya belum connectin ke, atau itu kirimnya dari mana ya? Karena mungkin ini jauh dari Karawang kali ya, dia ke Jakarta dia. Sebentar. Ini kalau saya buka yang di sini Kibif, contoh Kibif. Itu tadi yang saya sih mungkin ada contoh videonya sih, Pak. Video yang saya pakai beneran. Saya suka kirim ke customer. Contoh nih, saya udah pakai Glosor kayak gini. Bentar ya, saya lagi cari dulu video. Jadi kita juga bisa connect ke IG shopping juga, Pak. Di GoStore-nya. Ya GoStore kan jadi kan website biasa nih, Pak, kalau GoStore. Jadi kalau misalkan Bapak connectin ke IG shop-nya juga, nanti kita bisa order via IG. Contoh nih, saya kirim ke Bapak video di lewat WhatsApp nih, Pak. Saya kirim misalkan belanjanya lewat apa namanya? Instagram. Nanti dia langsung connect ke bagian si GoStore juga. Ini menjadi pertanyaan saya. Berarti di tampilan websitenya ini benar-benar hanya tampilan seperti ini ya, enggak kayak website profile company, bukan. Kayak apa itu Mitra 10 kayak gitu kan, ada history, ada usaha apa saja, itu nggak bisa ya? Benar, nggak bisa, Pak. Emang kita yang ngikutin template-nya si GoStore aja. Hanya benar-benar kayak, ya sebenarnya kurang lebih kayak Topet lah ya. Kurang lebih kayak gitu, ya? Cuman domainnya benar. Cuman domainnya domain si toko langsung. Saya pikir tadi itu awal-awal ya, semenjak saya belum dijelaskan ini kayak websitenya Mitra 10, Mitra Bangunan gitu kan, dia depannya memang alamat domainnya, tapi kita bisa menambahkan profil perusahaan atau pemiliknya, ownernya kayak gitu-gitu. Enggak ya? Enggak sih. Itu kalau gitu sih memang berarti harus develop website sendiri, Pak. Nggak mungkin sih kalau misalkan kita bisa ngasih dengan cuma-cuma dibikin website seperti itu. Iya. Gitu. Ya maksud saya kan karena kan kalau di tampilan pelayan itu kan ada biaya juga, maksudku tak pikir seperti itu. Jadi sebenarnya untuk daftar GoStore itu sebenarnya free, Pak. GoStore itu free. Yang bikin Bapak bayarnya itu adalah Bapak bayar berlangganan Moka. Jadi ketika Bapak register Moka dan Bapak berlangganan Moka, itu udah include free GoStore juga. Kalau umpama gini, Moka bisa nggak? Umpama saya ini bikin website khusus untuk rekan saya ini. Tapi saya aplikasi untuk kasirnya pakai Moka, bisa nggak? Oh bisa. Kok kayak gitu bisa. Jadi Bapak punya online store sendiri, Bapak punya offline store yang pakai Moka, itu bisa. Oh bisa. Dan bisa online kayak gini juga ya sistemnya? Bisa. Ya? Benar. Jadi sebenarnya untuk pemahaman utamanya sendiri ya, Moka sendiri memang aplikasi kasir, Pak. Pertamanya kita memang di situ. Jadi
mungkin GoStore ini adalah satu fitur tambahan aja Pak, yang sebenarnya memang kita develop ya karena kita udah makin berkembang ya, pastinya udah join ke Gojek juga, kita bisa memudahkan teman-teman untuk menjual online. Jadi platform jualan itu nggak cuman via online misalkan lewat Facebook atau Instagram aja, tapi kita bisa lewat tambahan GoStore. Selain Bapak punya akun Tokopedia sama Shopee, kita bisa juga tambahan GoStore. Jadi ada banyak pilihan customer ketika kita mau belanja online ke tempat Bapak. Kayak gitu. Karena jadi yang saya kejar ini masalahnya di sistem pembayarannya Pak. Jadi kalau umpama kayak kayak tampilan produk kayak gini kan, website e-commerce kan itu udah menyediakan feature yang kurang lebih sama. Umpama kita beli tambah produk itu udah otomatis nanti dia menjumlahkan. Terus kalau umpama kita beli add to keranjang kayak gitu kan, nanti langsung bayar di mana. Nah, cuman itu yang memang menjadi kendala saya kalau yang website biasa dari hosting itu kan memang ada e-commerce-nya juga. Itu di sistem pembayarannya itu kan nggak ada GoPay kayak gitu kan nggak ada. Itu kan biasanya bawaan dari si aplikasinya itu biasa perusahaan-perusahaan pembayaran kayak PayPal kayak gitu-gitulah, nggak ada yang Indonesia. Itu yang menurut saya agak repot. Oh, kalau di Tokped sih, saya kebetulan pengguna Tokped juga ya, Pak. Ada sih, Pak, untuk kayak bayar pakai OVO tuh bisa di Tokped. Terus paling ya virtual account. Standarnya biasanya virtual account. Enggak, maksud saya kalau yang website ini, Pak, yang website yang di-develop dari hosting, saya kan juga saya bikin toko online via hosting kan biasa ada template yang sudah disediakan. Kelemahannya di sana untuk pembayarannya itu loh, Pak. Nah, ini yang saya tertarik sistem pembayarannya ini, di mana kita bisa melakukan pembayaran by GoPay, Gojek, GoPay, terus pakai Dana dan sebagainya kan di template-nya dia itu enggak ada. Itu yang saya pengen dapatkan gitu ya. Ya mungkin sebenarnya kalau buat GoStore sendiri sih kita memang bisanya tuh bayar by GoPay atau enggak virtual account dari masing-masing bank ya. Gitu. Tapi kalau misalkan yang tadi saya sebut Dana, OVO, GoPay dia itu adalah kalau misalkan pembelian itu via offline lewat tokonya Pak. Jadi nanti scan barcode-nya itu adalah di si tab-nya. Gitu. Jadi kalau misalkan ini pemahaman yang tadi kita bahas ya, ini kan kita baru bahas di GoStore-nya nih Pak, ibaratnya untuk jualan via by online. Nah, tapi kalau misalnya by offline atau by toko langsung, itu memang kita ada semacam caranya juga nah nih, kayak contoh dia ini tampilan tab ya ceritanya Pak. Ya. Nanti masukin menunya yang udah di save tadi yang udah di save di library, nanti otomatis bakal masuk. Kalau udah tinggal charge aja, tinggal paymentnya mau pakai apa, tinggal receipt, udah kayak gitu. Sistemnya benar-benar kayak sistem kasir tok Pak. Mungkin kalau saya mau coba ini sebentar Pak. Mungkin saya bisa join di tab sih Pak, kalau perlu bentar ya, saya join satu itu di tab ya, biar Bapak bisa tahu juga. Berarti kalau develop yang terlepas nggak ikut yang tadi GoStore-nya itu bisa juga ya offline. Biayanya berapa ya Pak ya kalau itu untuk aplikasi Mokanya? Umpama saya udah punya websitenya nih, saya pengen konekin API-nya ke si website saya itu berapa ya? Maksudnya punya gambaran nggak gitu? Kalau API ya, kalau kita open API itu, jujur saya itu harus ngobrolnya sih sama tim produk ya. Saya pribadi nggak tahu. Kalau kita sih nge-read itu kita bisa sebenarnya untuk nge-read ya, untuk kebaca ya. Dan itu memang nanti tinggal di konekin. Saya bisa bantu mungkin ngobrol sama orang yang ERP atau API-nya. Biar bisa konekin ke Moka kayak apa. Tapi kalau misalkan tadi saya bilang, kalau misalkan memang Bapak punya website sendiri, tapi nggak konekin ke open API pun juga sebenarnya bisa aja Pak sebenarnya. Jadi ya contohnya kalau misalkan Bapak
ada transaksi di online, nanti Bapak charge juga aja di tab-nya. Kayak gitu. Nanti kan asalkan nanti kita bisa kelompokin tadi kan sales type-nya, contoh pembelian via via website online atau via offline, itu bisa atur juga. Gitu. Ya. Ini mungkin saya coba share screen di satunya lagi ya Pak ya, yang di tab yang nama gue, nama Huda, namanya Huda juga kayaknya ya, yang satu lagi. Oke. Stop share dulu. Ya, kayak gini Pak. Ini di tab ya ini ya? Benar, di tab, dan ini aplikasinya Moka seperti ini Pak. Oke. Jadi memang tampilannya itu ya kita download dulu aplikasi Moka di Play Store atau di iOS kalau misalnya pakai iPad. Nah ini modelnya kayak gini, jadi ada menu 3 nih di bawah, ada Favorite, Library, sama Custom. Bedanya apa? Kalau yang library ini semua menu semua di sini nih, tinggal di search aja name-nya apa. Kalau yang favorite ini biasanya menu favorit. Jadi kita bisa atur juga menu favoritnya kita apa aja. Jadi misalkan tadi yang saya bilang, misalkan ada pembelian via chat tembok nih, nah kita bisa masukin juga nih variannya berapa. Misalkan yang ini tinggal di save aja. Lalu misalkan ada pembelian yang lain gitu. Nah, di sini tadi kalau misalkan dia masuk ke program si member, tinggal di add aja customer, tinggal dimasukin membernya apa. Kalau dia udah join member, tinggal di search namanya atau nomor handphonenya. Kalau misalkan dia mau bikin jadi customer baru, tinggal di create new aja, tinggal dimasukin nama, email, dan nomor handphone. Tapi kalau misalnya dia nggak jadi member, misalkan dia tinggal di charge. Nah, di sini yang tadi misalkan dia join ke loyalty program. Misalkan dia tadi join ke member, kan dia udah belanja berapa tuh, tinggal dimasukin nomor handphonenya. Nanti kan dia langsung otomatis dia langsung calculate, misalkan belanja segini dia udah dapat 1 poin nih. Nanti dia otomatis tambah poinnya gitu. Nah, di sini kalau nggak member itu si customer yang belanja dapat message nggak ya? Kan nomornya udah di register tuh. Si customernya dapat message gitu nggak? Saya ternyata dapat poin belanja di sana gitu. Kalau dia bukan member, dia nggak akan dapat poin, Pak. Member itu poin itu hanya digunakan untuk member. Member itu jadi yang kalau misalkan dia belum jadi member, didaftarin dulu jadi member. Berarti itu member itu harus register dulu di Moka aplikasinya ya? Di Go Store-nya ini ya? Jadi member tadi Pak, langsung aja Pak. Di gini, add customer di atas, create new customer, baru masukin. Itu customer bisa, maksudnya meregister sendiri atau kitanya yang register? Harus dari kasir yang register. Nah tapi kalau dia online gimana ya menyatakan bahwa dia ini customer dan yang lain tidak gitu? Oke, jadi kalau misalkan memang dia jadi gini Pak, kalau misalkan dia via Go Store online tadi ya, dia itu nanti bakal masuk ke sini Pak, ada online order. Nanti kelihatan juga nih supirnya siapa, ya drivernya, kalau misalkan dia pakai GoSend ya, perannya apa segala macem. Nah nanti kan dia akan input otomatis langsung masuk ke sini Pak, ketika di charge itu. Nanti baru kita bisa add customer-nya juga. Jadi tetap dia ketika dia udah masuk online order di sini kan kelihatan nih dia apa aja di sini, dia nanti bakal langsung masuk ke sini point of sales-nya apa aja. Baru di add customer kayak gitu. Kalau misalkan dia memang member ya. Gitu. Cuma balik lagi kan ngecek dia member apa enggak kan ya tadi yang saya bilang dia harus masukin nomor handphonenya. Jadi ketika dia daftar itu, jadi ketika dia pesan lewat Go Store itu kan ada nomor handphonenya tuh, di search aja nama si ininya, si customer handphonenya. Ada nggak? Kalau misalnya dia nggak termasuk berarti dia bukan member, berarti dia nggak dapat poin.
Oh, oke. kayak gitu. Kalau dia pembelian via online tadi Go Store ya, tapi kalaupun dia via offline ya tinggal masukin aja udah jadi member di sini misalkan, oh ya udah boleh sebutin nomor handphonenya berapa 08 sekian, baru dicek kelihatan namanya siapa. Oh. Nah ini kayak contohnya nih, saya masih nomor handphone saya nih, tapi saya belum jadi member di toko ini. Kalau di register new. Oh ini saya udah jadi member di toko yang, oh ya saya udah jadi member tadi tinggal di save aja kan, dari bener atas nama Huda ya benar, nanti baru kayak gitu. Di akun ini saya udah jadi member, saya lupa soalnya. Iya. Nah tadi misalkan kalau udah di charge dia bayarnya, nah kalau misalkan dia bayar via Dana, nanti dia nge-scan ke sini Pak barcode-nya. Customer ngeluarin handphonenya dia misalkan bayar pakai GoPay ataupun pakai Dananya juga bisa, langsung di-scan. Dia otomatis langsung keluar nih jumlah totalnya, tagihannya berapa. 429.000 ini. Gitu. Terus kalau misalkan dia bayar pakai cash, masukin uang cashnya berapa, atau misalkan pakai mesin edisi di tokonya, kita kelompokin aja dia pakai mesin edisi apa. Itu. Itu sih. Terus misalkan pakai BCA ya, tinggal di charge, dan nih transaksinya dia berhasil Pak, berarti. Ntar agak lemot kayaknya. Tab-nya saya error kayaknya. Nah, ini yang tadi saya bilang kalau misalkan dia kirim by SMS resipnya, yang masukin aja nomor handphonenya. Nanti bisa bikin yang namanya itu feedback. Yang tadi sempat saya jelasin di back office kan ada tuh feedback. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada printer, langsung tinggal di print. Oh, print receipt itu ya? Print receipt kayak biasa kalau kita belanja di Indomaret, Alfamart. Iya. Kayak gitu. Gitu Pak. Kurang lebih kayak gitu sih cara pemakaiannya. Terus untuk stok juga si kasir kita bisa ngeliat juga stok. Stok dari si barang kita jual, kita bisa ngeliat juga di sini. Stoknya tinggal berapa, nanti misalkan stok alertnya ada berapa, kita bisa atur juga. Iya. Kurang lebih gitu sih cara pemakaiannya kalau di kasirnya. Iya. Kayak gitu. Pak, nanti minta tolong coba itu tanyakan kalau umpama bikin portalnya mandiri terus pakai aplikasinya Moka untuk kasirnya itu gimana dan biayanya berapa. Paling nanti saya minta dapat kalau bisa infonya gitu Pak. Oke. Karena mungkin rekan saya ini nggak gitu puas ya. Saya pikir itu maksudnya portal yang dari si Go Store itu kurang lebih ya kayak toko online ya itu tadi kayak toko bangunan Mitra 10 atau Mitra Bangunan kayak gitu. Jadi ada produk-produknya, kita bisa websitenya kita tampil, brands kita tampil kayak gitu. Itu sih kita nggak sih, Go Store itu benar-benar cuman template yang udah disediain juga dari Go Store-nya sendiri. Cuman memang atas URL-nya kita bisa cantumin langsung nama toko kita aja. Kayak gitu. Iya. Kalau misalkan mau seperti toko ya Mitra 10 dan lain-lain, saya rasa itu mereka pasti punya tim IT sendiri Pak, yang emang khusus develop bikin website. Iya. Kurang
kurang lebih gitu sih Pak dari Moka sendiri. Ya, saya sih tertarik ya dengan sistem Moka ya. Jadi memang sistem transaksinya itu bisa termonitor dengan baik ya dari sisi inventory, terus transaksinya dari di banknya juga. Itu kalau transaksi di banknya itu mungkin tadi saya sudah tanya ya. Itu berarti memang nanti ada tampil bahwa ini via GoPay Dana dan sebagainya, ada ya kayak gitu ya? Ada. Jadi ketika di semacam di mutasinya itu bakal kelihatan Pak. Di mutasinya ya. Oke, terima kasih Pak Uda presentasinya. Saya coba nanti tes dulu di template ini kan 14 hari. Cuman itu agak repot juga ya. Karena nama ya, kalau nama sih pakai nama lain aja ya, tadi Manioranya. Dan itu memang nggak bisa kayak alamat toko di mana, nggak bisa juga Pak ya? Maksudnya? Di Go Store-nya itu berarti di logonya itu bisa nampilin sampai alamat toko kayak gitu, bisa nggak sih Pak? Oh bisa Pak, bisa. Coba Pak ditampilin kita kan soalnya nanti kalau misalkan Bapak nih masukin alamat toko itu kan Bapak di account di ininya di bisnis infonya itu dimasukin ke situ Pak. Jadi gini Pak, ketika Bapak nanti daftar booster itu boleh nggak ke websitenya tadi Pak, ke yang Go Store-nya Pak? Oke. Saya share screen lagi. Oke. Itu kan, jadi gini Pak, ketika nanti Bapak online itu kan itu tuh. Jadi gini Pak, ketika Bapak nanti manage si Go Store ini, kalau Bapak udah nggak simpan domainnya ini, nanti bakal ada Pak setting untuk alamat titiknya Bapak, tokonya di mana dan lainnya. Itu bakal ada. Jadi kan karena saya ini belum bikin nih, belum saya ingin domainnya, itu jadinya nggak akan tampil ke halaman berikutnya. Kalau Bapak udah setting ini, udah fix ini, nanti Bapak bakal langsung setting untuk alamat tokonya, kayak tampilan website si ininya tuh nanti mau ada masukin logonya, logo tokonya, misalkan ya backgroundnya itu bisa diatur kayak gitu. Jadi pastiin dulu udah bikin domainnya dulu, baru kita bisa atur selanjutnya kayak gitu. Baik Pak, terima kasih Pak Uda. Iya, kalau salah Pak, mungkin terakhir Pak, kalau sambil ini mungkin nih kayak hardware yang dibutuhin mungkin sambil dijelasin juga biar nanti sekalian aja. Jadi kayak contoh ya Bapak setidaknya harus ada iPad atau Android tablet, nanti printernya. Kalau misalkan printer kita ada beberapa pilihan yang udah rekomendasi sama Moka juga. Ini sebetulnya Moka juga jual. Lalu tambahannya lagi ya ini, misalkan kalau butuh buat naruh uang cash drawer di sini. Saya bingung. Nah tadi saya sempat nanya di Bapak itu, misalkan toko bangunan itu nanti ada barcode-nya nggak? Barcode pagar kayak. Oh ya. Kalau misalkan ada, mungkin cocoknya pakai ini SIM code barcode scanner ini sama si printer yang Epson palingan rekomendasinya. Jadi nanti dia langsung bisa ngebaca barcode. Ini tabnya ini Pak, tab yang kayak biasa di di kafe-kafe itu yang dipencet tak gitu ya? Tabnya ini tab Samsung Pak, Android. Yang copotan itu ya, bukan yang biasa kan kalau aku lihat itu udah kayak nempel di kasir itu loh, udah sama menu kasir. Itu bukan tab Pak. Kalau misalkan yang di kasir yang biasa kalau kayak di Alfa kayak gitu itu jatuhnya itu dia kayak itu yang konvensional Pak, justru. Pos yang konvensional yang jadul. Dia settingnya harus setting pakai Windows dan lain-lain, dan itu justru nggak makan biaya harga yang sangat mahal Pak kalau kayak gitu. Gitu. Dan dia offline. Kalau offline gitu ya, yang transaksi yang terjadi di hari itu ya udah dia cuma bisa tarik data hari itu dan kita harus ke toko untuk mastiin. Kalau Moka kan online, jadi dia setiap ada transaksi terjadi di tokonya dimanapun kapanpun kita bisa lacak. Makanya pakai tab mobile POS, kita nyebutnya juga mobile. Ini untuk
kisaran untuk infra di tokonya itu kisaran berapa? Umpama saya butuh tab, terus Epson ini sampai ya salah satu tambahan SIM code barcode-nya ini scannernya berapaan Pak? Maksudnya punya bayangan lah. Jadi Saran aja. kalau misalkan tabletnya itu mungkin ada di 1.800.000-an untuk yang Samsung ya. Terus kalau Epson ini dia harganya 2,2 juta. Dan Bapak harus punya router di tokonya. Karena nanti dia connect-nya LAN, Epson-nya LAN, router. Pakai LAN. Coloknya kabelnya dia ke LAN, benar. Nanti dia otomatis. Kalau pakai router WiFi gitu bisa nggak? Kan WiFi itu biasa. Benar, bisa. Itu bisa juga Pak. Juga kan? Bisa juga. Tapi kalau misalkan mau lebih oke dan lebih lancar, pakai router tambahan sih rekomendasinya. Terus paling buat naruh uang cash, kalau misalnya pembelian cash pakai ini harga 750.000. Mungkin sebenarnya cukup sampai situ Pak. Nah makanya tadi saya tanya kalau misalkan Bapak juga butuh untuk nge-scan barcode yang pagar yang kayak di label makanan ya, label makanan itu. Iya. Tambahan ini 700.000-an kalau nggak salah. Saya lupa sih harga pasti. Kalau nggak salah 700.000. Ini hanya khusus yang bisa ngebacanya yang pagar atau yang kayak barcode model baru tadi tuh yang yang pagar aja Pak, tetap yang rata. Oh gitu. Yang ada di tempel-tempel di makanan. Yang pasti kan itu standarnya kayak di Indomaret, Alfamart juga kan kayak gitu kan dia. Kalau yang barcode tadi itu yang pembayaran ya itu ya tadi ya? Itu pembayaran itu QRIS Pak. Iya. Itu. Jadi mungkin sekitar ini 750 kita 1,5 tambah ini 2 juta. Tambah itu 1 juta lebih. Ada di 5 sampai 6 jutaan ya mungkin. Terus sama biaya mokanya, langganan mokanya. Dan untuk yang moka itu tadi yang pagi Pak Sapo tadi ya, itu harganya itu kemungkinan juga masih bisa nego kan ya itu ya? Benar. Nah, harga mokanya sendiri segini Pak. Harga mokanya sendiri kan 3 jutaan. Tergantung Bapak mau pakai paket ambil yang mana. Kalau misalkan tadi dengan yang tadi sempat kita ngobrolin pakai CRM Pro ya, yang kita bisa save data customer, bikin loyalty program member, itu harganya beda. Oh gitu. Ini fitur add-on tambahan Mocha. Oh hanya CRM-nya aja yang tambahan. Yang tambahannya CRM-nya aja benar. Tapi kalau misalkan Bapak ngerasa kayak CRM saya nggak butuh nih, saya CRM kayaknya belum butuh, Bapak bisa berlangganan yang standar subscription-nya aja di 3.588.000 per tahun. Tapi ada diskon sih memang. Ya ini kan tapi kalau yang aku kemarin register itu kalau daftar di bulan-bulan ini itu nggak 3 juta, 2 juta sekian ya? Benar, 2 juta sekian, 2,8 Pak, 2.799.000. Tapi hanya fitur yang basicnya aja yang ini. Jadi CRM yang tadi loyalty programnya kita nggak dapat. Tapi connect marketplace dan semuanya itu udah ikut ya? Udah include. Jadi anggaplah 2,8 ditambah sama tadi printer dan lain-lainnya. Gitu. Terus ini Pak, untuk yang ikut kan berarti kita dapat promo tuh, ibaratnya promo brand ya branding lah, branding ke IG terus ke Facebook. Itu dalam kayaknya sistemnya kayak gimana sih Pak? Apakah nama tokonya ini ada di sana atau yang ditampilin ya Go Store-nya apa gimana? Oh sorry, ini kalau boleh tahu info yang mana ya Pak? Saya justru kurang paham nih, maksudnya gimana? Nah ini kan yang saya baca bahwa dengan kita jualan via Mocha dan juga dengan si Go Store, kita dapat promosi brands kita itu di IG atau di Facebook. Okay. Nah kayak gitu. Oke, jadi itu seperti yang video yang saya kirim ke WhatsApp Bapak tuh Pak yang terakhir. Jadi itu modelnya adalah ketika misalkan Bapak punya Instagram toko juga atau Facebook khusus jualannya tokonya Bapak, itu jadi si customer bisa connect ke situ. Customer bisa langsung belanja lewat IG aja langsung. Tanpa perlu harus kayak nama IG-nya apa? Oh coba deh cari di Google di Go Store gitu. Nggak perlu. Jadi cukup dari
katalog yang di IG itu bisa belanja langsung customer. Oh gitu. IG-nya Bapak misalkan tadi Manora itu ya, misal Manora itu punya IG. Nah, Instagramnya itu bisa buka profilnya itu, dilihat baju-bajunya atau bukan toko bangunan ya. Jadi produk-produk yang dijual apa, misalkan lagi lihat chat gitu, nanti klik chat di situ, itu bisa langsung ini order lewat situ customer. Oh, tanpa harus ke aplikasinya si GoStore, tanpa harus ke website GoStore gitu. Karena kita udah link juga, jadi otomatis langsung bisa. Saya pikir itu maksudnya IG-nya itu sama Facebook itu lebih ke market branding itu biasanya diulas-ulas kayak di YouTube itu ya, meningkatkan penjualan dengan iklan-iklan melalui IG atau melalui YouTube, melalui Facebook yang premium kayak gitu-gitu. Enggak ya? Jadi ini gua kayak gitu seininya GoStore itu sih dia memang kita itu kan GoStore itu kan baru launch gitu kan, baru sekitar bulan Februari kan. Jadi memang kita lagi develop itu, makanya kita lagi gencar untuk promosiin biar via jualan online tuh mudah. Gak cuman via offline aja. Nah, online kan biasanya orang jualan di marketplace seperti Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Nah, kita ada tambahan baru nih, yaitu GoStore. Nah, GoStore ini kebetulan kita juga bisa link up juga nih sama si Moka. Mokanya itu juga yaitu tadi bisa integrasi langsung. Jadi semuanya tuh diatur lewat back office-nya Moka. Itu akan mempermudah juga. Jadi kita bisa pantau penjualan kita tuh nggak perlu buka satu-satu lagi. Yang jual via online lewat WhatsApp ada berapa ya? Jadi kan nggak perlu, cukup semuanya lewat Moka langsung detect semua kan kayak gitu. Maksudnya sih lebih ke sana, kita lagi coba menunjang untuk penjualan via online kayak gitu. Dan itu salah satu kita launching bareng Gojek yaitu GoStore. Nah, gimana kita juga akhirnya kerjasama sama si Facebook dan juga Instagram. Instagram ini jadinya ya udah, kalau misalkan toko tersebut punya Instagram atau nggak punya Facebook buat jualan, itu bisa juga langsung order lewat situ sekarang. Kayak gitu sih. Oke. Aduh, keren ini, dapat ilmu. Iya sih, emang makin berkembang sih bisa dibilang. Dan nanti selanjutnya pun saya sih yakin ya ke depannya pun nggak akan cuma berhenti di GoStore aja sih, pasti bakal ada perkembangan terus untuk Moka dan Gojek. Karena saya mengalami saya sendiri kan udah 2 tahun kan di Moka ya. Dulu saya juga ingat Moka kan ibaratnya ya, ketika masih awal saya masuk tuh fitur-fiturnya tuh belum seluas sekarang gitu. Itu sih yang membedain kita sama sistem pos atau nggak mungkin sistem pos konvensional yang lain ya gitu. Kalau mungkin mereka ya stuck di situ aja. Kalau kita kan ya. Ini Moka sama GoStore ini eksklusif atau ada yang sistem kasir yang lain juga yang ikutan ke Gojek? Oh, nggak ada, cuma Moka aja. Hanya Moka ya, eksklusif. Hanya Moka saja. Ya itu, makanya dashboard dan backend-nya tuh coba bisa pakai dashboard-nya Moka. Itu. Iya. Apa tadi ya aku mau tanya ya? Berarti intinya dari sisi GoStore-nya itu nggak ada biaya ya? Sebenarnya nggak ada biaya, Pak. Yang biaya itu adalah ketika Bapak berlangganan Moka-nya aja gitu. Jadi langganan Moka udah include GoStore. Terserah mau join GoStore apa enggak, itu sih pilihan si merchant ya. Kalau saya sih ya dikasih platform tambahan untuk jualan online sih, ya saya senang lah gitu. Iya. Jadi ya penjualan saya nggak cuma ngancurin di offline di toko aja nih. Saya juga misalkan punya Tokopedia juga, punya Shopee juga, punya tambahan lagi GoStore sekarang. Jadi si customer punya banyak pilihan, karena kalau tahu saya sih sekarang kita lagi ada program juga sih, kayak misalkan di pembelian via GoStore pakai GoPay bayar itu si customer bisa dapat cashback. Gitu. Dan itu cashbacknya tuh nggak ditanggung sama si merchant ya. Ini ibaratnya udah sama GoPay, emang promonya GoPay. Gitu. Ini berarti kalau yang Moka ini anggaplah kita jualan di marketplace selain GoPay, GoStore, ibaratnya contoh Tokped atau apa, itu bisa dilingkan nggak ke Moka atau bener-bener ya hanya GoStore ini nggak boleh yang lain?
Untuk sementara memang Ghost Store aja sih Pak kita baru. Tapi Oh. ini udah sedikit saya udah dengar dari atasan ya. Hah? Rumornya udah lumayan kencang. Kita ada kemungkinan mau merger juga sama Tokopedia sama juga Shopee. Jadi ada kemungkinan nanti dashboard si Moka-nya itu yang tadi saya jelasin, si back office Moka itu kita bisa langsung integrasi sama si Shopee dan juga Tokopedia. Tapi itu masih sebatas rumor dan juga mungkin butuh waktu sih Pak. Ya kalau umpama Bisa bisa, jadi itu dari umpama beberapa marketplace ini kita lebih memudahkan manage benar pasti. cash ininya ya, alur kasnya ya. Report benar. Report omsetnya bakal lebih enak memang lihatnya. Karena nggak satu-satu gitu kan. Benar, nggak harus kayak ngelihat dulu di Tokopedia total penjualan kita hari ini berapa. Nanti semuanya udah di Moka semua. Kayak gitu. Dan bisa dibilang sih emang kita lagi proses merger sih bareng untuk kerjasama itu. Dan ya udah tinggal kalau kata atasan saya sih bagian manajemen tinggal ya nunggu waktu dan memang semoga lancar gitu. Sama seperti dulu juga waktu pas kita mau join ke Gojek juga kan itu ya ada semacam kayak gitu juga nih, kayak rumor-rumor dulu tapi akhirnya jadi kenyataan kayak gitu. Iya. Ada kemungkinan sih ke depan bakal bisa, cuman ya nggak tahu aja sih kapan dilaksanain. Dan ini pun juga berarti kan otomatis akan mempermudah semua merchant yang udah join ke Moka juga sih pasti. Iya. Oke Pak Uda, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktunya menjelaskan. Sama-sama Pak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa pencet tombol loncengnya ya.